yang mana pada hari ini terlaksana pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 bertempat di Hotel Pusako Bukit Tinggi. Selalu beriring salam, tidak lupa kita diangan untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembaca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Rosneli PJ Wali Nagari Batu Bule, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Rifah Azhari kepada seluruh hadirin di ruangan ini. Kabupaten Tanah Datar yang akan disampaikan oleh Koordinator Kabupaten Program Pansimas Kabupaten Tanah Datar. Dipersilakan kepada Ibu Roseyanti SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanah Datar atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD PPKB Kabupaten Tanah Datar, yang terhormat Bapak Ibu DPMD Program Pansimas Kabupaten Tanah Datar, yang terhormat Fasilitator Program Pansimas Kabupaten Tanah Datar, yang terhormat Bapak Ibu Camat dan Wali Nagari Lokasi Program Pansimas Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Selasa pada tanggal 5 Oktober 2021, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan pelatihan penguatan pemerintah negari dan kecamatan lokasi Pansimas. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pelatihan ini secara keseluruhan akan diikuti oleh 71 orang peserta, terdiri dari 14 orang Bapak Ibu Camat atau yang diwakili oleh seksi yang membidangi kegiatan admin dan sanitasi, dan 57 orang Bapak Ibu Wali Nagari atau diwakili oleh sekretaris nagari atau perangkat nagari yang membidangi kegiatan admin dan sanitasi. Alhamdulillah, sampai sore ini telah hadir 40 orang peserta di antara kita, sementara masih ada 31 orang peserta lainnya yang sedang dalam perjalanan dan mudah-mudahan dapat hadir hari ini. Bapak Ibu peserta pelatihan dan tamu undangan yang kami hormati, pelatihan penguatan pemerintah nagari dan kecamatan lokasi program Pansimas
Dalam bentuk keberlanjutan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi ini, bertujuan yang pertama, menyamakan pemahaman dan komitmen pemerintah negeri dan kecamatan agar dapat mencapai pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi di lokasi masing-masing. Yang kedua, mewujudkan pencapaian pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi melalui memberikan gambaran umum dan petunjuk mekanisme atau tata cara kerjasama negeri. Yang ketiga, menyusun rencana kerja tindak lanjut pemerintah negeri dan kecamatan dalam mewujudkan kerjasama negeri untuk kegiatan air minum dan sanitasi. Pelatihan penguatan pemerintah negeri dan kecamatan lokasi Pamsimas akan dilaksanakan selama 4 hari 3 malam, mulai tanggal 5 sampai 8 Oktober 2021 bertempat di Hotel Busako Bukit Tinggi. Dengan narasumber dan pemandu berasal dari Dinas PND PPKB, Dinas Kesehatan, tenaga ahli program P3MD, tenaga ahli program Pamsimas, dan koordinator Kabupaten program Pamsimas Kabupaten Tanah Datar. Pelatihan ini ditujukan bagi camat dan wali negari dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa dengan prinsip belajar dari pengalaman. Untuk implementasinya akan digunakan berbagai metode, yaitu ceramah, jurang pendapat, diskusi kelompok, diskusi pleno, dan simulasi atau praktek. Bapak Ibu pelatihan dan Bapak Ibu peserta pelatihan dan undangan yang kami hormati, biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan penguatan pemerintah negeri dan kecamatan lokasi Pamsimas untuk tempat, alat dan bahan konsumsi, akomodasi dan transportasi peserta akan didanai melalui kontrak manajemen Plus 3 Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan pelatihan penguatan pemerintah negeri dan kecamatan lokasi program Pamsimas insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dengan memohon kesediaan Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Desra Bapak Dr. Ali Suherman untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini secara resmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi program Pamsimas Kabupaten Tanah Datar. Hadirin tamu dan kami yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Bupati Tanah Datar atau yang mewakili kepada Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Dr. Andes Suherman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala PPKB, selanjutnya yang kita hormati Bapak Wali Negari, Bapak Ibu Wali Negari, selanjutnya Ketua dan anggota DPRI Program Pamsimas Kabupaten Tanah Datar yang hadir pada kesempatan ini dari Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan Dinas PNKB, mungkin Bapak Yusuf. Selanjutnya yang hormati para pembantu kegiatan pelatihan dan penguatan kecamatan dan pemerintah negeri program Pamsimas, ketua dan panitia pelaksana kegiatan pelatihan, beserta dengan Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Sebelum saya membacakan serta tertulis dari Bapak Bupati, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya beliau akan menghadiri acara ini secara langsung karena ini juga cukup strategis untuk pembangunan di Kabupaten Tanah ini. Tetapi karena ada program beliau pada minggu di Padang
dengan Tanwil Menkumham. Juga pada hari ini sore ini juga dilaksanakan. Juga program pertemuan ini juga cukup strategis dalam rangka untuk percepatan daripada perda yang akan kita susun untuk Kabupaten Utara ini perlu diharmonisasikan dengan Hukum-HAM. Maka tidak salahnya beliau juga secara langsung juga menghadiri kegiatan tersebut. Oleh sebab itu beliau menyampaikan kepada kami, tolong Pak Asisten sampaikan salam maaf saya baik secara pribadi maupun kedinasan, beliau tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Baik, setuju Bapak Ibu, kita maafkan beliau. Tapi akan ingin tidak ada kritik dahulu, namun dia begitu. Tapi itulah kalau dari rencana mungkin beliau ingin sekali, tapi karena ada suatu hal, itu beliau minta maaf kepada kita semuanya. Kemudian sambutan Bapak ini sudah disiapkan, saya akan membacakan. Ya. Kemudian nanti ada beberapa hal mungkin yang dipesankan oleh Bapak ini kepada kita bersama-sama. Mungkin terakhir akan kami sampaikan. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir pada acara pembukaan kegiatan pelatihan dan penguatan pertanian di Kecamatan dalam program Pansimas tahun 2021. Salawat dan salam disampaikan kepada arwah Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik umat manusia ke alam peradaban yang mulia dan berjurus pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang kita singkat dengan Pansimas telah menjadi salah satu program andalan nasional pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan di kita di negara kita terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Itu intinya Pansimas. Program Pansimas yang pertama sudah dimulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dan yang kedua dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dan Pansimas yang ketiga ini direncanakan sudah dilaksanakan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini. Lokasi program Pansimas pertama, kedua dan ketiga yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 di Kabupaten Taratar sampai tahun 2021 ini sebanyak 147 lokasi yang tersebar di 57 negari dan 14 kecamatan. Jadi sudah hampir semua kecamatan sudah dilaksanakan ini dan telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan ataupun pinggiran kota, mungkin bahasanya di negara kita, yang dapat mengakses pelayanan air minum sebesar 35.712 kakak dengan 130.674 jiwa dan dengan akses sanitasi layak sebesar 24.375 kakak atau 90.115 jiwa serta dikatakan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa ditegaskan bahwa pemerintah negari mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan negari, pelaksanaan pembangunan negari, dan pembinaan masyarakat negari dan pemberdayaan masyarakat negari. Demikian pula halnya dengan pembangunan sarana air bersih berskala negari dan sanitasi merupakan pelayanan sosial dasar yang menjadi kewenangan pemerintah negara. Pembangunan dan pengembangan ketinggalan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya sarana air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari prioritas penanganan negara
yang bersumber daripada APBN. Sehubungan dengan hal tersebut, di atas beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai berikut. Pertama, perlu penyamaan pemahaman dan komitmen kita bersama-sama, baik dari kecamatan maupun pemerintah negeri, dan rangka pencapaian pemenuhan kebutuhan air minum, kesehatan, dan sanitasi di lokasi masing-masing. Yang kedua, penyusunan rencana kerja tindak lanjut dari pemerintah negeri dan kecamatan dalam rangka mewujudkan kerjasama negeri untuk kegiatan air minum, kesehatan, dan sanitasi. Yang ketiga, sesuai dengan teknis kerjasama desa untuk kegiatan air minum dan sanitasi yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian pemenuhan kebutuhan air minum, kesehatan, dan sanitasi melalui memberikan gambaran umum dan petunjuk atau mekanisme tata cara kerjasama desa dalam upaya mendukung keberlanjutan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. 4. Terbentuknya kader AMPL yang berperan dalam mengawal isu-isu air minum dan kegiatan lingkungan dalam program pembangunan yang berbasis masyarakat dan terbentuknya KPS-PAM yang berperan untuk menjamin keberlanjutan melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana sistem air minum dan sanitasi yang terbangun. Kader AMPL ini dan juga KPS-PAM ini yang telah terbentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan negara. 5. Bagi negara institusi maupun yang akan membentuk guna dapat menjadikan KPS-PAM atau sebutan lain sebagai salah satu unit usaha dengan tetap mempedomani daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari KPS-PAM itu sendiri. Adapun tujuannya ingin dicapai dengan adanya pelatihan ini agar pemerintah negara dan kecamatan memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan program air minum sanitasi di lokasi masing-masing, salah satunya melalui kerjasama negara. Selanjutnya, sebelum saya sebutkan ini, ucapkan terima kasih kepada saudara pemandu yang telah menyediakan waktu dan mengkasihkan ilmu dan pengetahuan serta keterampilan kepada peserta pelatihan, dan juga kepada saudara ketua dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pelatihan penguatan ini, termasuk kepada Pak Camat dan Pak dan Ibu Wali Negari yang telah berkenan untuk juga hadir mengikuti kegiatan ini. Tentu saja kita berharap pelatihan ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh agar ilmu pengetahuan dari agar ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh pemandu dapat diterima dengan sebaik-baiknya dan akhirnya bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di negara masing-masing. Bapak Ibu yang kita hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita bersama-sama, bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dan dalam beberapa hari ke depan nanti, itu ini harapan dari Bapak adalah dapat diikuti oleh kita semuanya, sehingga nanti kita bisa satu pemahaman di dalam menyiapkan program daripada masing-masing ini dan mampu kita untuk menindaklanjutinya secara bersama-sama. Nah, kerjasama yang kita sampaikan tadi di dalam kegiatan ini, apabila memang sumber ini berada di dua negara ataupun satu negara, tapi negara lain yang berdekatan, ya, tidak mempunyai sumber mata air, maka bisa saja dilakukan kerjasama dengan negara yang punya sumber mata air, ya, sehingga nanti air itu bisa dimanfaatkan oleh minimal dua negara ini. Dan itu kemungkinan nanti juga di negara lainnya. Ini untuk itu kesepakati tolong ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini adalah persoalan pemberian vaksin COVID kita. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada kita bersama-sama bahwa capaian vaksin kita yang pertama
untuk kabupaten Tarakan baru mencapai 18,2%. Artinya dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, kita nomor 13. Ya, 13. Kemudian untuk capaian vaksin tahap kedua, ya, tahap kedua, Bapak Ibu, ini data terakhir 1 Oktober yang kita peroleh sebentar ini, itu baru mencapai 9,06%. Ya, berarti dari 11 kecamatan kita masih tetap bertahan dengan ranking ke-13. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengimbau kepada kita bersama bagaimana kita menyemangati ya masyarakat kita yang belum ya melaksanakan vaksin. Jadi Dinas Kesehatan informasinya yang hampir tiap hari ya dikatakan standby di puskesmas masing-masing. Tetapi kedatangan masyarakat kita tidak sebanyak yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu dukungan dari Pak Wali, Bu Wali, ya, seluruh PJ Wali Negari dan juga Pak Camat, bagaimana kita mampu mendorong masyarakat kita ini untuk bisa mengikuti dan melaksanakan vaksin yang sudah kita siapkan. Mengenai dosis, mengenai vaksin, insya Allah Kabupaten Tarakan melalui Dinas Kesehatan disiapkan. Itu memang perintah dari pusat bahwa daerah harus selalu menyiapkan. Kalau ada kekurangan segera dilaporkan kepada pemerintah pusat. Kenapa ini Bapak Ibu? Sudah edaran gubernur baru kita terima kemarin itu menyatakan bahwa untuk di Sumatera Barat sudah diberlakukan bagi Bapak Ibu yang akan berkunjung ya di mall atau di tempat-tempat publik dan segala macamnya itu diwajibkan untuk ya memperlihatkan bukti kita sudah melaksanakan vaksin. Kalau tidak kita adakan itu, ya kita ada itu, maka kita tidak benarkan untuk memasuki area-area publik yang kita sampaikan di apakah itu supermarket, mall dan segala macamnya. Nah, belum lagi Bapak Ibu nanti secara mendadak untuk ke Jakarta ataupun melalui pesawat kita juga diminta hal seperti itu. Di samping vaksinasi, ya bukti sertifikat kita vaksin, tapi juga diminta lainnya, PCR dan semacamnya. Tapi yang menjadi prinsip adalah mengenai vaksin ini. Kenapa dilakukan oleh pemerintah? Karena memang untuk mempercepat daripada pemberian vaksin ini memang harus dikaitkan dengan nanti persoalan nanti setiap masyarakat kita akan melakukan kunjungan ataupun akan melaksanakan ataupun berkunjung ke platform publik ini diwajibkan untuk kita semua. Agar ini tidak terkendala bagi masyarakat kita, maka ini kita harapkan kita bersama mengimbau untuk melakukan ini. Karena memang melalui vaksinasi inilah ya kita mampu membentengi. Walaupun kita menyadari bahwa vaksinasi ini bukan untuk ya agar kita tidak terkena, bukan begitu. Tapi bagaimana kita lebih memperkuat imun kita. Artinya apabila kita kena terhadap virus, maka akibatnya tidak selalu membahayakan bagi diri dan jiwa kita. Dan itu juga akan mengalir nanti kepada masyarakat kita semuanya. Nah, oleh sebab itu mengenai pemberian vaksin ini kita harapkan Pak Wali, Pak Camat lalu memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk selalu ya mengikuti dan melaksanakan vaksinasi ini. Kemudian Bapak Ibu yang kita hormati, tadi juga dari sambutan yang kami sampaikan tadi bahwa vaksinasi ini sangat besar artinya bagi masyarakat kita. Nah, tentu ini perlu kita terus kembangkan dan kita selama ini kan sudah ada bunak, ya. Bunak. Nah, bagaimana bunak ini bisa kita berdayakan? Ya, berdayakan. Artinya apa? Bunak ini sebetulnya menjadi salah satu unit usahanya bisa mengolah vaksinasi ini. Ya, ada juga bisa mengolah pasar negari misalnya seperti itu. Itu dengan catatan bahwa kepengurusan bunak itu betul-betul punya komitmen untuk membangun negaranya. Itu adalah kunci. Ya.
Gitu. Tapi kalau kepengurusannya tidak punya komitmen untuk membangun airnya, maka benda itu akan terjadi seperti ini. Nah, banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu bahwa bidadari bisa kita kembangkan. Nah, ini dorongan dari Pak Wali dengan Pak Camat, bagaimana benar yang ada di masing-masing negara, tolong dievaluasi kembali dan tolong terus kita kembangkan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita punya komitmen untuk membangun negara kita secara bersama, saya yakin akan berubah. Itu. Saya masih ingat ada satu desa di daerah Jawa, Bapak Ibu, lalu saya tidak sempat hadir untuk dibanding di situ. Saya hanya melihat, ya, ternyata dari awalnya, ya, satu desa itu dengan sumber mata airnya dikelola oleh katakanlah di pihak swasta. Ternyata suatu diambil alih oleh desanya. Alhamdulillah ini luar biasa sekarang. Ya. Dan saya yakin itu negara kita mampu untuk lakukan itu. Ya. Kalau kita punya komitmen untuk lakukan hal yang demikian. Itulah beberapa hal pesan yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama-sama. Mudah-mudahan jadi perhatian hendaknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan mohon perlindungan kepada Allah serta dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan kepemudaan pemerintah negara dan kecamatan program Tanzimat secara resmi kami buka. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kita semuanya. Di ayat pada itu, wamu adulus ketik, kami sekitar Bapak Alian berpatah ketik untuk dihubungi awak, ya. Di sisi lain, jalan Melaki memang sekarang jalan juga besar. Kalau masyarakat merasa memiliki, maka program Pansimas insya Allah lancar. Yang kedua, habis papan di mata wilayah, padahal papan untuk pentas. Atau pentas, ini papannya. Kecamatan dan negara harus siap melanjutkan program air minum dan sanitasi yang dan kualitas. Kalau pada itu mengerjakan selesai ini. Demikianlah sambutan ini saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Pansimas Kabupaten Pangandaran pada hari ini. Bapak, Ibu, hadirin tamu kami berbahagia, untuk lebih lancarnya acara kita pada hari ini dan beberapa hari ke depannya, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zalinus, Wali Nagari Batu Basa. Kepada Bapak dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dengan pembacaan doa oleh Bapak Zalinus, maka berakhir pula pembukaan pelatihan penguatan pemerintahan nagari Kecamatan lokasi program Pansimas Kabupaten Pangandaran pada sore hari ini. Insya Allah untuk beberapa hari ke depannya acara kita akan berjalan dengan lancar hendaknya. Saya MC di sini memohon maaf untuk kesalahan penyebutan gelar atau nama Bapak Ibu pada hari ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir kita akan ada narasumber nanti dari Dinas PND PKB. Untuk hari ini Bapak Ibu dari Dinas PND PKB mohon tidak hadir di lokasi kita karena ada beberapa kegiatan yang semangat pagi Bapak Ibu. Semangat Pak, semangat Bu. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu
adalah hari kedua kita untuk pelatihan penguatan pemerintah nagari dan kecamatan untuk lokasi Basimas Kabupaten Tanah Datar. Dan hari ini kita akan memulai pelatihan dengan melakukan pretest. Sudah siap Bapak Ibu? Siap ya? Silakan dibantu Bu Rifwa untuk membagikan pretest Pak Edi. Ya, coba seperti ini ya Bu. Ya. Pak Ibu. Ibu cari sana. Bu Wali. Pak Wali. Pak Wali dari bawah. Bapak Ibu peserta terkait dengan beberapa hal yang kita bahas nanti ke depannya. Untuk percepatan mungkin bisa dibantu Bu Sri. Meja depan ada nama lengkap, jabatan, lokasi tugas. Soalnya seperti diisi nama, jangan lupa nama, jabatan, dan lokasi tugas. Dan silakan dimulai. Waktunya barang Pak Ibu. Paling lama 30 menit. Kami persilahkan. Ya Pak, Pak, boleh nagari. Kenapa kan boleh nagari? Jadi boleh nagari. Silakan 30 menit ya Bapak Ibu. Dilarang mencontek. Dilarang mencontek Pak. Hendaknya dua cara begitu. Bagi sekat. Kasih tugas kok mau sih. Tidak boleh mencontek, tidak boleh jajuk. Kau kan apa lagi? Coba. Kok kamu tuh Pak? Soalnya OJT, Bapak Ibu cuma tinggal menilang ABCD. Kok dia nalah pakai empon Pak? Enggak, empon Mas. Enggak banyak loh Pak. Oke, sip. Nanti Bu Dini itu yang lagi itu. Oke, lanjut. Berfungsi baik, sarana yang dibangun sampai sekarang masih berfungsi baik. Kemudian lanjut